Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bahas tentang Amio, suatu program untuk aplikasi untuk accounting. Yang kita gunakan ini versi 19, ini buat Australia. Di sini kalau kita lihat ini Accounting Right Plus versi 19,6. Ya, kita klik. Dia akan menanyakan atau minta izin untuk menuliskan sesuatu di hard drive kita atau menuliskan sesuatu dalam memorinya. Kita jawab yes. Ini adalah halaman pertama yang namanya adalah welcome page atau halaman selamat datang. Bagian atas ini ada menu bar, di atasnya ini ada title bar, baris judul, ini baris menu terdiri dari file, edit, dan sebagainya. Kemudian untuk welcome tab-nya ini ada 5 pilihan: open, create, explore, watch new, exit. Yang open ini membuka file yang sudah kita punyai di hard drive kita, jadi kita pakai open. Create ini untuk membuat file baru. Explore itu untuk mencari sampel perusahaan yang disediakan oleh MBOK. Watch new ini adalah berita tentang apa yang beda antara versi 19 dengan versi sebelumnya. Kemudian exit, keluar, kita akan keluar ini pakai exit. Kita mulai dari create karena kita belum mempunyai file, pakai create. Ini ada satu tab atau caption yang berisi urut-urutan nanti yang akan dilakukan. Jadi ini ada introduction, company information, kemudian account information, account list, kemudian company file atau file perusahaan, kemudian kesimpulan. Ya, ini bagian ini menjelaskan sedikit sekali bahwa kita nanti akan mengisi nama perusahaan. Setelah itu ada beberapa pertanyaan yang perlu kita masukkan tapi tidak wajib, misalnya seperti NPWP dan sebagainya. Kemudian juga memberikan satu keterangan kalau misalnya kesulitan bisa cari help di sini dengan F1. Kita memilih next untuk melanjutkan. Nah, ini serial number karena ini adalah program trial, maka di sini serial numbernya saya belum punya. Bisa akan berusaha untuk punya serial numbernya. Company name kita buka pada deskripsi perusahaan. Ini saya masukkan ke dalam komputer akuntansi tentang perusahaan ini. Perusahaannya namanya adalah PT Net 21 Plus. Ini deskripsi perusahaan. Kita double klik dan kita pakai Windows 2010. Nah, ini nama perusahaannya adalah PT Net 21 Plus. Ini copy. Kemudian kita masuk ke Mayop lagi, kita kopikan di sini. Company name. Kemudian ABM ini di sini bagian ini ada, bagian bawah ini ada keterangannya, yaitu account business number atau ini sama dengan NPWP. Ini digunakan di Australia dan mungkin juga Inggris dan beberapa negara lain. Di Singapura ini digunakan UN atau Unique Entity Number. Jadi berbeda-beda. Kalau di Jepang dia menyesuaikan MIOB ini dengan standar laporan potensi keuangan di Jepang, dan di sini di Inggris dia juga punya model yang sesuai dengan Inggris. Kita masukkan di sini ABN-nya kalau misalnya ada, tapi ABN-nya saya rasa di daftar ini enggak kita temukan ada
NPWP-nya, sehingga kita kosongi karena ini nggak wajib. Yang wajib ini yang di bintang, required field, ini harus diisi, wajib nih. Kemudian ABN, ini tidak wajib. Address, ini alamat. Kita lihat alamatnya di sini, Menara Gading Indonesia, lantai 30. Dan seterusnya, kita blok. Kita masukkan ke sini, atau bisa mengetik langsung. Tapi karena kita butuh agak cepat, jadi copy paste saja. Nomor telepon, kita masukkan nomor teleponnya di sini, 62 plus 1988. Jadi kita masukkan di sini. Lalu nomor fax-nya ini 599. Copy nomor fax, kemudian email address atau alamat emailnya. Kita lihat di sini, info@oneplus.com. Kita masukkan email address-nya. Nah, kemudian setelah ini kita isi, kita next. Dan ini current financial year, ini tahun pajaknya atau tahun fiskalnya 2021. Kemudian last month itu bulan terakhir dari tahun pajaknya, kita bikin Desember. Yang terakhir ini, what does your current financial year end? Yang terakhir pada bulan pada bulan apa ya? Jadi kita masukkan ke Desember. Kemudian yang ini conversion month, ini adalah bulan mulai terjadi transaksi, ini kita pilih Januari. Kemudian ini 12 itu untuk 12 bulan. Tapi setelah bulan ke-12 itu ada penyesuaian, ada macam-macam, ada transfer yang masih dalam perjalanan dan sebagainya, maka kita 12. Nanti akan ada penyesuaian. Kemudian kita pilih next. Ini rangkumannya. Kita mulai Januari 1 sampai Desember 31, 2021. Ini tahun pajaknya. Kemudian sebelum 1 Januari kita nggak bisa membuat transaksi. Next. Ini start one of the list provided. Jadi ini memakai rekening di perusahaan. Kalau kita connect di sini, ini rekeningnya sudah ada bermacam-macam, tapi tidak bisa merubah, kita tidak bisa merubah apa-apa. Jadi kita langsung memakai rekening di sini. Sekarang kalau misalnya ini rekeningnya bermacam-macam di sini. Kita next, di sini dia akan memasukkan ini PT Net 21 Plus ini ke dalam file. Tapi kita tidak menginginkan itu karena ada rekening-rekening harus kita sesuaikan. Jadi kita balik lagi ke sini. Kalau ini import, ini biasanya import dari akuntan kita, ini menginginkan rekeningnya bentuknya seperti ini, sehingga daftar rekeningnya nanti akan kita masukkan ke dalam sistem rekening di sini. Tapi kita nggak akan pakai ini, kita akan pakai bagaimana merubah rekening itu untuk kepentingan kita ya. Jadi kita milih I would like to put my own account list. Jadi saya ingin membuat rekening sendiri. Lalu next. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam file, ini akan segera menjadi data ini akan segera menjadi file. Ini berisi berada pada posisi C plus 19 PT Net 21 Plus, ekstensinya MYO. Kita rubah karena kita tidak ingin ada di situ. Saya ingin dia berada pada komputer akuntansi, di komputer akuntansi ini. Kemudian saya akan berusaha masukkan ke perusahaan. Ini ya, .NET Plus. Kita masukkan ke perusahaan .NET Plus, kemudian simpan. Ya, sudah jadi. Kemudian setelah ini kita next. Prosesnya berjalan. Kemudian kalau ini setup assistant, ini adalah setup dengan bantuan. Bantuannya ada macam-macam ini ya. Juga di
belakangnya ini ada command center juga. Command center ini proses perjalanan dari transaksi. Jadi kalau ini account list ini daftar account, ini masuk ke ini bisnis BAS link, ini bisnis activity statement atau laporan aktivitas bisnis, ada laporan di laba, ada laporan neraca. Kemudian ini ada yang dikirim ke akuntan, ada yang masuk ke jurnal, dan jurnal ini di transaksi ini ada yang transfer, ada yang cash langsung. Kemudian dari jurnal ini masuk ke komponen data atau untuk diaudit. Jadi ini data perusahaan. Kemudian ini ada satu insight, ini satu semacam kesimpulan apa yang terjadi, jadi mungkin kita rugi laba atau bagaimana. Dan ini di sini ada laporannya. Kemudian kita akan melihat dari setup assistant, ini ada customize, itu menyeragamkan. Kalau kita melihat di sini ya, ini kalau customize kita next, ini ada CV selecting form list, jadi semuanya ini dari model yang mudah untuk diisi. Kalau kita next lagi, ini ada pilihan-pilihan untuk display account name dan sebagainya ini ya. Ini untuk customize, ini untuk bagaimana itu enak kita pakai, makanya pakai customize. Tapi kita akan mencoba untuk account di sini karena kita akan mencoba untuk berubah nama rekeningnya. Kita next di sini, ini nama-nama rekening. Kalau misalnya ini aset ya, ini mau dirubah kita pakai ini atau bukan pakai edit. Ini asetnya. Kemudian ini ada detail, ada banking, sudah ada detailnya ya. Kemudian aset ini kalau misalnya ini akan diedit, kita double klik juga bisa. Kemudian asetnya ini misalnya kita ganti dengan aset. Kemudian oke. Ini hanya S-nya aja dikurangi satu. Nah ini sudah berganti dengan aset dan seterusnya. Jadi kita sampai di sini dulu, dan nanti ada semacam tugas-tugas untuk ini ya, merubah nama-nama rekening di sini supaya sesuai dengan rekening di Indonesia. Ya, saya rasa itu dulu. Kalau misalnya ini dan sebagainya, kemudian kalau sudah selesai ya, di sini semuanya sudah diganti semuanya. Kemudian kita tutup, kita sininya, akunnya. Ini penjualan, pembelian, dan ini gaji. Terus kemudian yang ini kita close juga, maaf langsung exit. Ini maaf apa enggak? Yes. Kemudian sorry. Ya ini adalah backup untuk nanti kalau seandainya data itu rusak atau apa gitu, makanya ini di backup dengan file ekstensinya zip atau decompress. Nanti kalau diurai dia harus pakai WinRAR lagi. Oke, ini kalau misalnya kita save. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini, dan subscribe jika Anda suka. Baik, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.